Yosi, apa kabar Bu? Waalaikumsalam Bu Rahmi, alhamdulillah sehat. Bu Rahmi, saya memiliki sedikit masalah nih Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu Yosi? Kalau misalnya Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Bu? Oh tentu saja boleh Bu, kebetulan saya sedang ada waktu kosong nih. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini Bu? Nantinya saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya ceritakan sama Ibu, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Oh memangnya ada masalah apa Bu Yosi? Jadi begini Bu, ada Ya. satu siswa saya yang kalau masuk di pelajaran saya itu dia nggak begitu semangat untuk belajar, bahkan tugas pun jarang dikerjakan. Nah, itu saya sedikit pusing Bu untuk menghadapinya. Oh baiklah, tadi Ibu Yosi bilang ada satu siswa yang kurang bersemangat belajar ya, dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Sudah Bu, saya sudah panggil anak tersebut dan menanyakan penyebab anak ini kenapa kayaknya kok nggak suka sama pelajaran saya kayak gitu. Itu Bu ya. Lalu dari pengamatan Ibu Yosi, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran Ibu, Bu? Ya, jadi Bu, setelah saya amati dan saya tanya langsung dengan anaknya, ternyata anak tersebut nggak suka dengan pelajaran sejarah. Karena menurut anak itu, kayaknya pelajaran sejarah itu banyak membaca, banyak hafalan. Hmm. Jadi membuat anak itu males untuk baca dan mengikuti pelajaran saya. Itu sih kalau berdasarkan pengamatan saya. Oh gitu Bu ya. Nah kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu Yosi harapkan ada pada murid tersebut? Tentu saja saya mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan Hmm. baik seperti anak-anak Ya. yang lain. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu Yosi lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid itu, Bu? Apa ya? Oh, kalau berdasarkan seingat saya, kayaknya saya mungkin kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, Bu ya. Jadi Hmm. mungkin karena itu anak itu tidak bersemangat untuk mengikuti pembelajaran saya. Eh, Mungkin hal itu yang mau saya terapkan, Bu. Mungkin pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Mungkin saya juga akan melakukan ice breaking Hmm. dan juga mungkin saya akan memilih media pembelajaran yang baik agar agar anak tersebut bersemangat dan berminat untuk belajar bersama saya. Mungkin itu kali Bu ya. Iya, baiklah Bu. Apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas? Hmm, Tunggu sebentar. Oh iya ada Bu. Ya. Jadi saya itu pernah saya lakukan, ice breaking Hmm. dengan pesan berantai kalau nggak salah waktu itu. Jadi siswa melakukannya secara berkelompok, Bu, dan menyampaikan yang dibaca secara berantai, yang secara Hmm. otomatis siswa tetap membaca teks yang disajikan, tapi dilakukan dengan Hmm. teknik game, sesuai dengan pembelajaran. Nah, hasilnya seingat saya siswa terlibat semuanya dan pembelajaran berjalan dengan sesuai yang diharapkan oleh saya. Wah, luar biasa Bu Yosi. Jika kita peringkat ya dari angka 1 sampai 10,
Nah, menurut Bu Yosi, seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid, Bu? Uh, Kalau menurut saya, kalau diberikan peringkat, kayaknya antara 8 sampai 9, Bu. Oh, baiklah. Selanjutnya, apa saja rencana yang akan Ibu Yosi lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang akan saya lakukan itu, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, kemudian juga diselingi dengan kegiatan ice breaking, kemudian misalnya kayak yang pesan berantai tadi, Bu, yang saya ceritakan tadi, kemudian saya akan mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar saya bisa mencapai tujuan pembelajaran yang baik, baik dari segi murid maupun dari saya sendiri, bagi saya sendiri sebagai pendidik. Baik, siapa yang bisa membantu Bu Yosi dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut, Bu? Yang membantu saya kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, kemudian juga saya akan mengkomunikasikan ini dengan wali murid atau orang tua siswa, Bu. Oh, kira-kira berapa lama ya Bu Yosi waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukan tersebut? Sepertinya nggak butuh waktu lama, Bu. Hal ini akan saya terapkan secepatnya. Mungkin saja hanya pencapaiannya aja yang akan membutuhkan waktu lama karena itu kan proses, Bu, ya. Jadi nggak instan. Ya, betul sekali Bu Yosi. Nah, kapan Ibu Yosi bisa mulai melaksanakan rencana ini, Bu? Ya secepatnya, Bu, akan saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga akan terlaksana pembelajaran yang sesuai yang diinginkan baik bagi murid maupun bagi pendidik, Bu, bagi saya sendiri. Ya. Kemudian Bu Yosi, komitmen apa yang akan Bu Yosi lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik, Bu? Ya, tentunya saya akan konsisten, Bu. Saya akan konsisten secara terus-menerus belajar dan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru hebat, baik di sekolah maupun di luar sekolah, untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi, bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode, dan gaya belajar yang menarik sehingga kehadiran saya di kelas selalu dirindukan oleh murid-murid saya. Bu Yosi, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Kalau di sekolah, dukungan sarana prasarana dan moral sudah saya dapatkan sih, Bu, dengan baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin internal dari saya saja yang harus konsisten mestinya dalam menjalani itu. Baiklah, semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya, Bu. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang sejenak ini, Bu? Masya Allah, Bu. Saya merasa lega dan senang sekali perasaannya, Bu. Saya merasa telah menemukan solusi dari perbincangan kita ini. Syukurlah kalau begitu, Bu Yosi. Apakah ada hal lain yang akan Ibu Yosi sampaikan pada kesempatan ini? Saya rasa cukup, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Jadi, terima kasih banyak, Bu Rahmi.
Baiklah. Assalamualaikum Bu Rahmi, apa kabar? Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Yosi, alhamdulillah baik dan sehat-sehat semuanya Bu. Oh, alhamdulillah Bu, saya ikut senang mendengarnya. Tapi saya perhatikan Ibu Rahmi kayaknya kurang bersemangat dan nggak ceria kayak biasanya. Kalau boleh tahu ada apa ya Bu? Iya, itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah Bu. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana gitu. Kira-kira apakah Bu Yosi ada waktu sebentar? Mohon maaf loh Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu. Insya Allah saya ada waktu. Tapi jadi jangan sungkan Bu Rahmi. Bu Rahmi nggak ganggu kok. Oh iya, alhamdulillah. Terima kasih Bu sebelumnya. Jadi begini ya Bu, beberapa belakangan ini itu saya sering merasa tidak nyaman pikiran saya dan merasa juga tidak tenang gitu Bu. Wah, ada apa Bu? Apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira eh, kita boleh bincang-bincang nih. Nah, apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita ini? Nah, saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bicara, bercerita dan tentang keluh kesah saya ini Bu. Baiklah, kira-kira masih ada nggak yang ingin Bu Rahmi harapkan dari percakapan kita ini? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini. Hmm, oke. Eh, Baiklah, ya Bu, semoga nanti kita bisa mendapatkan pemecahannya ya Bu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi permasalahan seperti apa Bu? Coba Ibu diceritakan. Ibu ingat atau tidak ya, saya pernah bercerita kalau beberapa hari Mhm, yang lalu itu pengawas melakukan supervisi di kelas dan pada waktu ya. supervisi itu saya mendapat kritikan dari pengawas. Oh, insya Allah saya sih ingat, tapi kritikan yang bagaimana ya Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Bu Rahmi nggak nyaman dengan kritikan tersebut? Kalau menurut saya sebenarnya Hmm? masalahnya tidak serius sih Bu. Oh, tidak serius. Tidak seriusnya seperti apa, Bu? Itu Bu, pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya Heeh, lakukan. oke. Oh, proses pembelajaran yang bagaimana, Bu? Apakah cara Bu Rahmi dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa? Sehingga Ibu sampai merasa nggak nyaman seperti itu? Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar, kemudian tidak memakai Mhm. buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon dari pengawas tersebut? Jadi saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa Ya, selama ini oke. ketika saya mengajar itu saya menggunakan Mhm. berbagai sumber dari buku referensi, dari perpustakaan, bisa juga Mmm, melalui menonton video pembelajaran dan lain sebagainya. oke. Nah, bagi saya yang penting kan mengacu pada kurikulum. Tapi ketika saya Mhm. menyampaikan seperti itu, tapi beliau sepertinya kurang berkenan. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi ya Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku,
yang ada di perpustakaan yang relevan, kemudian menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan juga menyenangkan. Oh, oke. Oke. By the way, apa sih alasan Bu Rahmi tidak menggunakan buku teks? Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup dan memudahkan para murid. Nah, murid-murid juga saya lihat termotivasi dan sejauh ini juga buku-buku tersebut masih tetap mengacu pada kurikulum. Oke, sebenarnya itu sudah bagus loh Bu. Hmm. Kemudian sekarang, kalau soal output, menurut Bu Rahmi bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama, kalau kalau karakter dan profil belajar pada murid itu kan beragam dan cara Ya, ya, belajarnya pun juga berbeda-beda. ya, ya betul Bu. Kenapa kenapa ya tidak kepikiran ke sana ya? Memang selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya itu masih kurang maksimal. Nah, itu Bu, pentingnya buku teks sebagai buku belajar, sumber belajar ya. Mungkin Hmm. harapan dari pengawas sekolah kemarin adalah seperti itu, supaya Bu Rahmi menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Oh iya ya, saya pikir ada benar juga ya Bu. Iya, jadi sekarang gimana? Bu Rahmi bisa cerita nggak bagaimana perasaannya? Iya, terima kasih Bu. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman. Akan tetapi sebenarnya masih ada sedikit yang mengganjal Bu. Ada satu hal yang membuat saya tuh merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di Oh, rumah juga kepikiran dengan masalah ini. oh. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai Bu juga Bu. Lalu apa yang kira-kira membuat Bu Rahmi masih merasa sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena pengawas kemarin itu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Jadi saya tuh agak takut nanti Hmm. akan jadi masalah di kemudian hari gitu Bu. Oh, begitu. Jadi, jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Bu Rahmi merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Bu Ya, Rahmi tidak menggunakan buku teks sebagai sumber hmm, belajar, dan ketika pengawas memperingatkan, Bu Rahmi memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah, begitu? iya betul Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah tidak ya? Ya Bu. Jadi kalau menurut saya untuk masalah ini, Bu Rahmi bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika misalnya nanti Ibu dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Bu Rahmi sudah Hmm. siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga bisa menambah semangat Bu Rahmi dalam mengajar. Oh iya, mudah-mudahan ya Bu ya. Iya Bu, amin, amin, amin ya robbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, apa sih rencana Bu Rahmi selanjutnya? Iya Bu, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini Bu. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Oh, oke, ya, itu sebuah rencana yang sangat bagus Bu Rahmi. Lalu kira-kira apa masih ada hal lain yang ingin Ibu Rahmi lakukan? Iya, saya berencana bahwa saya juga akan menemui pengawas
dan saya juga meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, Oke. untuk kedepannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks. Kemudian di samping itu juga Oke. meminta saran kepada pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar dengan baik. Seperti itu, Bu. Oke. Lalu kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bu Rahmi selanjutnya? Iya, Bu, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks sebagai Oke. salah satu sumber belajar dalam mengajar. Lalu mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan. Karena siswa Oke. sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar pada murid. Oke. Wah, subhanallah, luar biasa Bu Rahmi. Langkah penyelesaian yang Bu Rahmi ambil sudah sangat-sangat bagus menurut saya dan saya sangat setuju dengan ide itu. Wah, alhamdulillah, syukurlah Bu. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut jika salah dalam pengambilan langkah dan penyelesaian masalah ini. Apalagi kalau sudah berurusan dengan atasan kita, takutnya nanti malah tambah parah dan melebar gitu. Iya, iya, iya. Alhamdulillah, saya juga sudah merasa senang dan sangat bersyukur Bu, karena pada akhirnya Bu Rahmi sudah bisa merasa lega. Terus dari yang sudah Ibu rencanakan tadi dan komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu. Kalau boleh saya tahu, apakah ada batasan deadline waktunya, Bu, untuk rencana Iya Ibu? Bu, iya. Mengenai hal Hmm. itu secepatnya saya akan eksekusi tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar akan mengacu Mhm. pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada sesuai Iya. aturan dari pengawas tentang bagaimana Oke. penggunaan buku teks. Kemudian secepatnya Hmm. juga akan menghadap kepala sekolah dan insya Allah besok atau lusa saya akan pergi menemui pengawas, Bu. Oke, iya Bu, bagus sekali. Eh, Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Bu Rahmi butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan sesama guru mapel sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan begitu. Wah, ini ide yang bagus sekali Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu ya. Ya, Dan Bu Rahmi bisa kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. iya, amin Bu, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik saran maupun masukan, sehingga sekarang ini saya merasa enak dan lega rasanya. Semoga nanti kita Mhm. menjadi guru yang Iya. bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Bu. Iya Bu, amin ya rabbal alamin. Nah, Sama-sama Bu. ya, oke Bu ya. Saya mohon pamit dulu Bu. Kebetulan saya ada jam mengajar lagi sekarang. Oh iya iya, silakan Bu Rahmi. Ya.